So, hello everyone. In this occasion, we will learn about advice and suggestion. With me, Ati Ulinha, SPD MPD. What is advice and what is suggestion? Advice is basically advice and suggestion are the same. Secara dasarnya advice dan suggestion itu sama aja, cuman advice tend to be more normal, more formal. Tapi formal advice itu lebih formal daripada suggestion. Dan lebih memaksa advice itu sifatnya daripada suggestion. Pertama-tama kita bedakan dulu advice and advice. Bacanya sama, advice and advice. Yang satunya pakai S, yang satunya pakai C. Ini artinya berbeda. Advice di sini adalah verb, kata kerja, yang berarti I advise you, saya menyarankan kamu. Sementara this is my I want to make advice to you, saya ingin membuat saran untukmu. Sementara advice yang pakai C ini dia bersifat sebagai noun atau sarannya. Jadi ini menyarankan, ini saran, seperti itu. Next, sama seperti advice dan advice di atas, ada yang namanya suggest and suggestion. Suggest itu verb, suggestion itu noun. I suggest that you get married soon. Jadi saya menyarankan kamu untuk segera menikah. Sementara to get married soon is my suggestion for you. Untuk segera menikah adalah saranku untukmu. Jadi ini menyarankan, ini saran. Advice itu bisa juga diartikan nasihat ya. Kalau suggest itu hanya bisa diartikan saran. Kemudian sama seperti atasnya, recommend and recommendation. Recommend itu merekomendasikan, sementara recommendation itu rekomendasinya. Ini noun, this one is verb. Jadi tahu gunanya ya, ini kata kerja, ini kata benda. And then for asking for advice or suggestion, you can say, what should I do? What do you think I should do? Aku harus gimana? Aku baiknya gimana nih? Atau what do you think I should do? Menurutmu aku baiknya gimana? Menurutnya aku baiknya ngapain gitu? What's your advice? Saranmu apa? Atau can you give me any recommendation? Ini harusnya ada tanda tanyanya ya. Next. Nah, untuk jawabannya kita bisa pakai banyak banget pilihannya. Sayangnya yang banyak digunakan teman-teman pasti ini, I think you should, I think. Kebanyakan kalau ditanyain saran, kebanyakan jawabnya langsung I think, bla bla bla. Padahal ada banyak pilihan. Contohnya, why don't you go to the office? Kenapa kamu nggak ke kantor aja? Atau why don't you take a rest? Kenapa kamu nggak istirahat aja? Seperti itu. Atau if I were you, I'd go to sleep early. Kalau aku jadi kamu, if I were you, kenapa kok di sini pakainya were? Padahal kan I harusnya was. Tapi kalau untuk sesuatu yang tidak mungkin, kita pakainya were. If I were you, kan aku nggak mungkin jadi kamu. Tapi aku ngomong, kalau aku jadi kamu, I would, aku bakalan ngapain. And then you should atau you shouldn't, you should go to bed early. Kamu harusnya tidur lebih awal. Atau you shouldn't watch too much Korean drama. Kamu nggak boleh nonton terlalu banyak drama Korea misalnya. Atau you should. Nah, you could dan you should ini kalau nggak ada try-nya ya, kalau nggak ada try-nya, could dan should harus diikuti verb satu. Tapi kalau you could, you should, try harus diikuti verb ing. Jadi try atau consider kalau diikuti kata kerja, kata kerjanya verb ing, gerund. Next, maybe, perhaps, mungkin atau well, mungkin bisa saja you should, seperti itu. You ought to. Nah, kalau you ought to ini harus diikuti verb satu. Should pun juga harus diikuti verb satu. Should, shouldn't, would itu tadi juga verb satu. Kecuali yang try ini. Kalau try, consider diikutinya gerund. My advice is, saranku adalah, my advice is for you to go to bed early. Untuk ke kasur lebih awal atau tidur lebih awal. I suggest you to
Nah, untuk I suggest, ini ada dua macam nih. Ada I suggest you to dan I suggest that you. Jadi, kalau ini bisa tricky banget. Kalau suggest diikuti you, jadi sebelum verb berikutnya harus ada to dulu. I suggest you to get that bag. Saya menyarankan kamu untuk mendapatkan tas itu, misalkan. Tapi kalau you-nya setelah that, jadi I suggest that you get that bag, seperti itu. Ya intinya hati-hati aja. Ini biasanya keplese di sini. Jadi nggak boleh kita bilang I suggest you get that bag. No, harus ada to-nya. Tapi I suggest that you get that bag. Seperti itu. Ini harus latihan sih. Misalnya nanti habis ini kita latihan soal. Jadi kalian bisa lebih hafal penggunaan-penggunaan ini semua, terutama yang suggest ini harus diingat. Oke, that's it. Intinya penggunaan modal ya. Ini kan should, itu modal kan. Could, have, ought to, itu sama dengan shall. Have to, itu harus. Kalau itu lebih memaksa lagi tuh sarannya. You have to get married soon. Kamu harus nikah sekarang juga. No, itu bukan saran lagi namanya, itu pemaksaan. And then selain itu juga mas itu juga harus, itu juga memaksa sekali. Nah, mas ini nggak boleh dikasih tuh, mas tuh nggak boleh. Mas itu kan sudah artinya harus, diikutnya langsung verb. Sementara kalau have to itu artinya sama dengan must. Have-nya memang harus dikasih to, karena kalau have aja nggak pakai to artinya bukan must lagi tapi memiliki. That's it. That's it for the material. I hope you can understand it. Semoga dapat dipahami. Kita masuk ke latihan soal.